Halo teman-teman, perkenalkan saya Cecilia Singkiri bersama ketiga rekan saya. Saya Risa Buinsera. Saya Miranda Stefana Maulani. Saya Paulina Leonovna. Kami adalah mahasiswa dari program studi keperawatan di Universitas Kristen Indonesia Maluku angkatan 2021. Di video ini kami akan membahas terkait dengan bagaimana cara pengisian partograf. Selamat menyaksikan! Sebelum kita masuk pada bagaimana cara pengisian partograf, kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu partograf, manfaat dari partograf, dan komponen yang ada pada partograf. Partograf adalah alat pemantauan persalinan normal dan juga sebagai alat pengambilan keputusan klinis. Karena dengan adanya partograf, maka persalinan yang tidak normal akan dievaluasi kembali. Manfaat dari partograf sendiri adalah untuk mencatat kondisi ibu dan janin, untuk mencatat kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam, dan untuk menilai apakah proses persalinan berjalan dengan normal atau tidak. Dengan demikian, juga dapat melakukan deteksi secara dini kemungkinan terjadi partus lama. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 komponen dalam pengisian partograf. Yang pertama adalah kondisi janin. Kondisi janin meliputi DDC atau denyut jantung nadi, warna dan adanya air ketuban, dan penyusupan atau molasi. Yang kedua adalah kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan meliputi pembukaan serviks, presentasi janin, garis waspada dan garis bertindak, waktu dan kontraksi. Yang ketiga adalah kondisi ibu. Kondisi ibu meliputi nadi, tekanan darah, suhu, dan urin. Jadi teman-teman, partograf ini baru bisa digunakan ketika ibu bersalin itu masuk dalam fase infartu atau kala satu fase aktif, yang artinya ibu sudah ada tanda pembukaan mulai dari 4 cm sampai 10 cm. Teman-teman, ini adalah lembar partograf bagian depan dan bagian belakang. Pengisian partograf yang pertama adalah wajib mengisi identitas pasien. Untuk nomor register bisa dilihat pada rekam medis pasien. Nama ibu boleh diisi dengan nama lengkap, namun untuk menjaga privasi pasien, kita isi dengan inisial. Kemudian, umur dan lain-lain kita tulis sesuai kasus. Umur 27 tahun, datangnya 20 April 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dengan status G. G adalah gravidarum atau kehamilan keberapa. Kemudian P adalah partus atau melahirkan keberapa kali. Kemudian A adalah abortus atau keguguran. Jika ibu tidak pernah mengalami abortus, maka dituliskan 0. Pada kasus ibu gravidarum 2, partus 1, dan abortus 0. Kemudian ketuban pecah sejak jam, itu nanti ditanyakan kepada ibu apakah sebelum datang sudah pecah ketuban atau belum. Jika sudah, tanyakan warnanya dan pada jam berapa. Di kasus mengatakan ketuban belum pecah, berarti dikosongkan. Kemudian mules sejak jam. Di kasus mules pada jam 12, berarti ditulis di situ pada jam 12. Kemudian kita masuk pada bagan yang pertama untuk denyut jantung janin. Pada setiap 30 menit kita mengisi denyut jantung janin. Dengan mengisi kita beri tanda titik sejajar dengan angka atau frekuensi denyut jantung janin. Pada kasus di atas, frekuensi denyut jantung janin adalah 140. Maka kita beri tanda titik pada sejajar dengan 140 dengan garis waspada. Kemudian kita mengisi pada bagian yang kedua atau kolom yang kedua, yaitu air ketuban dan penyusupan. Pada kolom air ketuban kita mengisi dengan memberi tanda huruf. Huruf U yaitu selaput ketuban utuh, huruf J selaput ketuban pecah jernih, huruf M selaput ketuban bercampur mekonium, huruf D selaput ketuban bercampur darah, dan huruf K yaitu kering. Karena pada kasus tersebut
air ketuban belum pecah, maka kita mengisi dengan memberi huruf U atau utuh. Yang kedua adalah penyusupan. Pada kolom penyusupan kita memberi tanda dengan 0. Karena tidak terjadi penyusupan ataupun tidak terjadi molase. Dan selanjutnya kita mulai dari bagian kemajuan persalinan, yakni pembukaan serviks dan penurunan kepala. Pembukaan serviks diisi dengan tanda silang dan penurunan kepala diisi dengan tanda lingkaran. Pada kasus mengatakan sudah pembukaan 6, berarti kita beri tanda silang sejajar dengan angka 6 di garis waspada, dan untuk penurunan kepala sudah 3/5, berarti berikan tanda lingkaran tepat di bawah tanda silang sejajar dengan 3. Pada kolom waktu dengan angka jam diisi jam pertama datang, yaitu 15.00 waktu Indonesia Timur. 20 detik, maka berikan tanda titik-titik pada kolom. Jika tiap 20-40 detik terjadi kontraksi, berarti berikan tanda arsir. Dan jika lebih dari 40 detik selama 10 menit, berikan tanda blok hitam. Pada kasus mengatakan, kontraksi 3 kali dalam 10 menit setiap 40 detik. Berarti kita berikan arsir dari kolom pertama hingga kolom ketiga. Cara mengisinya dengan memberikan anak panah. Anak panah ke atas untuk sistol dan anak panah ke bawah untuk diastol. Ujung panah tersebut harus menyentuh angka. Pada kasus, tekanan darah ibu 120/80, berarti ujung panah atas di angka 120 dan ujung panah bawah di angka 80. Kemudian tarik garis. Sedangkan untuk nadi, kita beri tanda titik. Pada kasus dikatakan nadi 88 kali per menit. Berarti kita berikan titik di antara 80 dan 90. Apabila terdapat oksitosin atau obat melalui intravena, kita isikan pada bagian obat dan cairan intravena. Jika tidak, berarti biarkan saja kosong. Kemudian di bawah tekanan darah dan nadi, ada kolom pengisian untuk suhu. Pengisian suhu sesuai dengan hasil pemeriksaan, yaitu 37 derajat Celcius. Kemudian pada kolom urin ada protein, ada aseton, ada volume. Karena tidak ada pemeriksaan lab, maka kita beri dengan tanda pengisian strip. Yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu pada pukul 16.00, DCC mengalami penurunan, yaitu 135 kali per menit. Kita beri tanda titik di antara 130 dan 140 pada bagian denyut jantung janin atau DJJ. Kita next pada bagian berikutnya, yaitu kontraksi tiap 10 menit. Kontraksi yang ibu rasakan masih sama, yaitu 3 kali per 10 menit dalam 40 detik. Dan kita arsir lagi pada 3 kolom di bagian tersebut. Yaitu pada sekitar pukul 18.00, ibu memberitahukan bahwa ia merasakan dorongan yang kuat untuk meneran, disertai dengan keluarnya cairan jernih per vagina. Hasil pemeriksaan yang dilakukan adalah 5 kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik. Dengan detak jantung janin adalah 144 kali per menit. Penurunan kepala 1/5, dan dari hasil periksa dalam ditemukan pembukaan lengkap. Selaput ketuban telah pecah sehingga teraba rambut bayi dan tidak dijumpai molase. Untuk meneran secara benar dan efektif, dan setelah 30 menit kemudian lahir secara spontan seorang bayi laki-laki dengan berat badan 2.800 gram dengan panjang badan 46 cm.
Dilakukan manajemen aktif kala 3. Plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir. Kita masuk lagi dengan pengisian lembar patograf. Pada bagian yang ketiga, kita beri tanda X. Pada bagian ini, sejajar dengan angka 10 yang menandakan yaitu pembukaan lengkap. Dan kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kontraksi setiap 10 menit. Kita isi untuk penurunan kepala bayi, kita lingkar bagian kelima yang sejajar dengan angka 1. Berpindah lagi ke bagian yang pertama, yaitu pengisian detak jantung janin. Dan detak jantung janin di sini yaitu 144 kali per menit. Untuk HIS adalah 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti kita berikan blok penuh sampai bar kelima. Tidak lupa untuk mengisikan huruf J untuk jernih di kolom air ketuban karena terjadi pecah ketuban secara spontan. Berikutnya untuk pengisian lebih lengkap, pada pengisian format patograf bisa kita isi sesuai dengan keadaan ibu bayi setelah melahirkan. Nah teman-teman, tadi itu adalah cara pengisian patograf. Sekian dari video kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.